Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ma'asyiral hadirin jamaah yang mudah-mudahan kita semua selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan di malam hari ini kita memuji kepada Allah Jalla wa Ala karena Allah masih melimpahkan kepada kita berbagai macam kenikmatan yang begitu banyak yang kita tidak akan pernah bisa menghitung-hitung kenikmatan tersebut. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tercurah kepada sahabat dan kerabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Ma'asyiral hadirin jamaah rahimani Allah wa iyyakum, pada pertemuan kita di kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada kitab Sahih Muslim. Kita masuk pada masih dalam muqaddimah Sahih Muslim, namun diberi judul bab oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, babu taghlidil kadhib ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab besarnya dan beratnya dosa berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau pada pertemuan yang lalu kita membahas bab wujubur riwayati anis thiqat, bab yang menjelaskan wajibnya meriwayatkan hadis dari orang-orang yang terpercaya. Dan kita sudah sebutkan bahwa orang ini thiqat, disebut terpercaya apabila memenuhi dua kriteria. Kriteria yang pertama adalah dia orang yang adil. Yang dimaksud dengan adil di sini adalah orang yang terkenal berpegang kepada ajaran agama dan tidak terkenal sebagai pelaku kemaksiatan. Dia orang yang sangat dikenal sebagai orang yang berpegang kepada ajaran agama dan dia tidak berbuat maksiat. Adil. Yang kedua, syarat seseorang disebut sebagai thiqat, orang yang terpercaya, adalah dhabt. Ad-dhabt maksudnya adalah kuat hafalannya, dhabtus sadr. Yang kedua adalah kuat atau valid catatannya, dhabtul kitabah. Kita wajib mengambil riwayat dari orang-orang yang terpercaya. Karena apa? Karena
mengambil periwayatan dari orang-orang yang tidak terpercaya, ini bisa menyebabkan kita jatuh pada kedustaan. Maka hadis yang lalu yang kita bahas pada pertemuan kita di bulan yang lalu, yaitu hadis yang dimana Al-Imam Muslim membawakan riwayat hadis terkait dengan meriwayatkan dari orang-orang yang thiqat, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man haddatsa anni bihaditsin yura annahu kadhibun fahuwa ahadul kadhibin. Siapa orang yang menceritakan satu hadis dariku dan hadis itu dianggap sebagai hadis yang dusta, yang dianggapnya hadis ini sebagai hadis yang dusta karena diambil dari orang-orang yang tidak terpercaya, maka dia termasuk salah satu dari para pendusta. Fahuwa ahadul kadhibin, maka dia masuk ke dalam salah satu dari para pendusta. Karena dia tahu ini validitas riwayatnya masih dipertanyakan, tapi dia tetap mengambil riwayat itu dari orang tersebut. Berbeda dengan orang yang sudah jelas-jelas keliru dalam periwayatannya atau dia adalah pendusta. Kalau itu jelas. Ini di bab yang kita bawakan, bab wujubur riwayah anil thiqat wa tarkil kadzdzabin, bab wajibnya meriwayatkan dari orang yang terpercaya dan meninggalkan para pendusta. Maka kita tidak boleh ikut meriwayatkan itu. Kalau kita ikut meriwayatkannya, khawatir kita masuk dalam bagian para pendusta. Sedangkan pada bab yang selanjutnya dijelaskan bagaimana beratnya dosa para pendusta. Beratnya dosa berdusta kepada atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini Al-Imam Muslim membawakan hadis sanad dari gurunya, yaitu Abu Bakr bin Abi Syaibah. Wa haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah, menceritakan hadis kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah. Haddatsana Ghundar, dibaca dengan dhammah ghainnya Ghundar. Nama aslinya Muhammad bin Ja'far Al-Hudhali, Ghundar ini. An Syu'bah, dari Syu'bah. Lalu kemudian ada jalur yang lain dibawakan oleh Imam Muslim. Wa haddatsana Muhammad bin al-Muthanna wa ibn Bashar, dan menceritakan hadis kepada kami Muhammad ibn al-Muthanna dan ibn Bashar. Qala, keduanya yaitu Muhammad ibn al-Muthanna dan ibn Bashar berkata, haddatsana Muhammad bin Ja'far, menceritakan hadis kepada kami Muhammad bin Ja'far. Nah, ini yang disebut Ghundar tadi. Ini yang disebut Ghundar itu tadi. Jadi Al-Imam Muslim meriwayatkan hadis ini dari 3 orang guru. Yang pertama Abu Bakar ibnu Abi Syaibah dari Ghundar dari Syu'bah. Yang kedua Muhammad ibnu al-Muthanna juga dari Ghundar dari Syu'bah. Yang ketiga Ibnu Bashar juga dari Ghundar juga dari Syu'bah. Jadi dia punya 3 guru. Imam Muslim mempunyai 3 guru, Abu Bakar bin Abi Syaibah, Muhammad ibnu al-Muthanna, Ibnu Bashar. Kita pelajari dulu tentang hadis ini dulu. Tentu tidak terlampau mendalam, tapi kita perlu pelajari dulu. Nanti baru kita mengambil faedah hukum dari hadis ini. Maka kita kopikan materinya agar kita juga bisa mengambil faedah hadithiyah. Artinya faedah terkait dengan hadis.
Imam Muslim punya 3 guru rahimahullahu taala. Yang pertama Abu Bakar ibnu Abi Syaibah, Muhammad ibnu al-Muthanna, dan Ibnu Bashar. Ketiga gurunya meriwayatkan dari orang yang sama, Gundar. Nama aslinya Muhammad ibnu Ja'far. Ya, nama aslinya Muhammad ibnu Ja'far. Para ulama katakan, kenapa ini orang dikasih nama atau dikasih sebutan Gundar? Mungkin kita rada aneh nih, namanya Gundar ini bukan nama, laqab. Laqab, artinya laqab itu julukan yang diberikan oleh seseorang yang bernama Ibnu Juraij. Dia ini orang Basrah. Ya, Ibnu Juraij. Lalu kemudian satu ketika Ibnu Juraij datang ke Basrah. Orang-orang kumpul mendatengin Ibnu Juraij, meriwayatkan, dia menceritakan hadis dari Al-Hasan Al-Basri. Riwayatnya Ibnu Juraij, dia meriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri banyak diingkari oleh manusia. Ya. Nah, di antara orang yang begitu banyak mengingkari Ibnu Juraij itu adalah Gundar, Muhammad ibnu Ja'far. Artinya dia banyak sekali membicarakan tentang Ibnu Juraij. Kenapa? Karena Ibnu Juraij riwayatnya dia meriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'in yang terkenal, nggak diterima oleh orang. Nah, termasuk yang banyak membicarakan, artinya membicarakan ini mengkritik karena dia riwayatnya banyak riwayat-riwayat yang aneh. Muhammad ibnu Ja'far. Akhirnya Ibnu Juraij katakan, "Uskut ya Gundar." Diamlah engkau wahai Gundar. Gundar itu artinya orang yang banyak mengkritik ya. Artinya ya banyak membicarakan tentang dirinya. Padahal nama aslinya Muhammad bin Ja'far. Jadi tadi kita sudah sebutkan 3 gurunya Imam Muslim, Abu Bakar ibnu Abi Syaibah, Muhammad ibnu al-Muthanna, Ibnu Bashar. Ketiga gurunya meriwayatkan dari orang yang sama, yaitu dari Gundar, Muhammad ibnu Ja'far Al-Hudhali. Muhammad ibnu Ja'far atau Gundar ini meriwayatkan dari Syu'bah, dari Mansur, dari Rib'i ibn Hirash, bahwa dia mendengar sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkhutbah. Ini berarti hadis ini diriwayatkan kembali oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an jauh setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat. Yaitu ketika sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an menjadi khalifah. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an berkhutbah, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la takdzibu alayya. Janganlah kalian berdusta atas namaku, fa innahu may yakdzib alayya yalijin nar. Karena sesungguhnya siapa orang yang berdusta atas namaku, niscaya dia masuk ke dalam neraka. Atau bisa kita terjemahkan lagi, pasti dia masuk ke dalam neraka. Ini riwayatnya Imam Muslim. Ya, ini riwayatnya Imam Muslim. Di dalam Sahih Bukhari juga ada hadis yang semisal, juga dari jalurnya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Ali bin Ja'ad, haddatsana, berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Ali bin Al-Ja'ad qala akhbarana Syu'bah, menceritakan hadis kepada kami Syu'bah, bertemu di Syu'bah. Riwayatnya Imam Muslim dengan riwayatnya Al-Bukhari
bertemu di Syu'bah. Perhatikan, bertemu di Syu'bah. Al-Imam Muslim butuh 2 orang untuk sampai kepada perawi yang namanya Syu'bah. Butuh 2 orang. Butuh 2 orang. Kalau dari satu jalur yang kita sebutkan di awal, Abu Bakar, Ibnu Abi Syaibah dan Ghundar. Butuh 2 orang, baru kemudian an Syu'bah. Atau dari jalur yang lainnya Muhammad bin Muthanna dan Ibnu Bashar, dia satu tingkatan. Haddatsana Muhammad ibnu Ja'far, haddatsana Syu'bah. Butuh 2 orang baru sampai kepada Syu'bah. Al-Imam Al-Bukhari hanya butuh 1 orang perawi sampai kepada Syu'bah, yaitu Ali ibn al-Ja'ad. Qala akhbarana Syu'bah. Syu'bah yang dimaksud ini sama dengan Syu'bah yang dalam riwayat Muslim. Biasanya hadis yang seperti ini ketika sanadnya berjumpa, bertemu, ini yang sering diistilahkan oleh para ulama dengan istilah apa? Muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih. Hadis itu bukan hanya sekedar diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, tapi sanadnya ketemu, berjumpa. Di sini ketemu di Syu'bah. Memang gurunya Imam Bukhari dengan gurunya Imam Muslim ada perbedaan tadi. Abu Bakar ibnu Syaibah, Muhammad ibnu al-Muthanna, Ibnu Bashar itu gurunya Imam Muslim terkait riwayat hadis ini. Sedangkan Al-Imam Al-Bukhari Ali ibn al-Ja'ad. Tapi sama-sama berjumpa di Syu'bah. Memang kalau ngelihat tadi Imam Muslim butuh 2 orang sampai ke Syu'bah, Imam Bukhari hanya butuh 1 orang. Berarti lebih tinggi mana? Lebih tinggi mana? Lebih dekat siapa? Al-Bukhari. Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala hanya butuh nyebut 1 orang sampai ke Syu'bah langsung. Haddatsana Ali bin al-Ja'ad qala akhbarana Syu'bah, sampai Syu'bah. Imam Muslim nyebutnya 2 guru nih. Abu Bakar ibnu Syaibah, Ghundar, baru Syu'bah. Berarti lebih dekat Imam Bukhari kepada Syu'bah. Syu'bah berkata qala akhbarani Mansur, sama dengan Muslim. Qala berkata Mansur, sami'tu Rib'i bin Hirash, aku mendengar Rib'i bin Hirash, sama. Yaqul sami'tu Aliyan yaqul, kata Rib'i, berarti Rib'i ini tabi'in, Mansur ini tabi'ut tabi'in. Ya, yang mendengar sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la takdzibu alayya, janganlah kalian berdusta atas nama aku. Fa innahu man kadzaba alayya, sesungguhnya siapa yang berdusta atas nama aku, falyalijin nar, maka dia pasti akan masuk neraka. Maka dia akan masuk neraka. Ada sedikit beda lafaz dia, beda redaksi. La takdzibu alayya itu sama. Fa innahu man kadzaba alayya. Di riwayatnya Bukhari fa innahu man kadzaba alayya. Di riwayatnya Muslim fa innahu may yakdzib alayya. Riwayatnya Imam Bukhari dengan fi'il madhi. Riwayatnya Imam Muslim dengan fi'il mudhari, kata kerja lampau. Fa innahu man kadzaba alayya dalam riwayat Bukhari. Riwayatnya Muslim fa innahu may yakdzib alayya yalijin nar. Dalam riwayatnya Bukhari ada tambahan fa sebagai jawabnya, fal yalijin nar. Itu riwayatnya Bukhari. Lalu kemudian riwayatnya At-Tirmidzi. Dalam Sunan At-Tirmidzi, nanti insyaallah kita tetap akan ambil faedah dari hadis ini. Berkata Al-Imam At-Tirmidzi, haddatsana Ismail bin Musa Al-Fazari ibnu binti Sudi, menceritakan hadis kepada kami Ismail bin Musa Al-Fazari, anak laki-laki, anak perempuannya Sudi, cucunya tapi dari jalur anak perempuannya. Haddatsana Syariq bin Abdullah, menceritakan hadis kepada kami Syariq bin Abdullah an Mansur bin al-Mu'tamir,
dari Mansur ibnil Mu'tamir, ketemu sanadnya dengan Al-Bukhari dan Muslim di Mansur ibnil Mu'tamir. At-Tirmidzi tidak meriwayatkan dari jalurnya Syu'bah, tapi meriwayatkan dari jalurnya Syarik ibnu Abdillah. Syarik bin Abdillah ini orang yang meriwayatkan hadis juga dari Mansur, sama-sama dari Mansur. Kalau dari sisi kekuatan itu jelas lebih kuat Syu'bah. Syu'bah ini adalah perawi hadis yang dipakai dan digunakan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Syu'bah. Kalau kesannya sama, an Mansur ibn al-Mu'tamir an Rib'i ibn Hirash an Ali bin Abi Thalib qal, sama. Jadi ketemunya dengan At-Tirmidzi dengan riwayatnya Al-Bukhari salah satu gurunya Imam Tirmidzi juga. Berjumpa dengan riwayatnya Muslim pada Mansur ibnul Mu'tamir. Sahabatnya sama-sama dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la takdzibu alayya fa innahu man kadzaba alayya yaliju fil nar. Janganlah kalian berdusta atas namaku, karena sesungguhnya siapa yang berdusta atas namaku, dia masuk ke dalam api neraka. Lalu Al-Imam Tirmidzi menambahkan keterangan wa fil bab, maksudnya dalam hadis yang menjelaskan larangan berdusta atas nama Nabi ini bukan hanya dari sahabat Ali bin Abi Thalib saja. Ada dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ada riwayat juga dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dari sahabat Utsman bin Affan, Az-Zubair ibn Al-Awwam, Sa'id bin Zaid, Abdullah ibn Amr ibn Al-As, Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah, Abdullah ibn Abbas, Abi Sa'id Al-Khudri, Amr bin Abasah, Uqbah ibn Amir, Muawiyah bin Abi Sufyan, Buraidah, Abu Musa al-Ash'ari, dan dari Abi Umamah al-Bahili, dari Abdullah ibn Umar al-Muqanna dan Aus al-Thaqafi. Ini berarti banyak sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Ya, banyak orang dari kalangan sahabat yang meriwayatkan hadis ini, bukan hanya dari jalurnya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu saja. Berkata Abu Isa At-Tirmidzi, yaitu Imam Tirmidzi, haditsu Aliyin haditsun hasanun sahih. Hadisnya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu hadis yang hasan lagi sahih. Saya pernah beritahukan bahwa Imam Tirmidzi punya istilah sendiri memang dalam menilai hadis. Beliau ketika mengatakan haditsun hasanun sahih, itu ada kemungkinan dua makna. Makna yang pertama, hadis itu derajatnya diperselisihkan di antara para ulama, apakah hadisnya hasan atau sahih. Tetapi kalau melihat bahwa hadisnya sahabat Ali bin Abi Thalib dari jalurnya Mansur ibnul Mu'tamir tadi, walaupun tadi terjadi perbedaan di muridnya Mansur, Syarik dan Syu'bah, berarti hadis ini sahih. Tidak diragukan hadis ini sahih. Tetapi ada tetapinya. Bisa jadi ada jalur riwayat lain, kemungkinannya ini Syarik, yaitu muridnya Mansur. Syarik bin Abdillah tidak setara dengan Syu'bah dari sisi kekuatan hafalannya, sehingga bisa jadi ini yang menyebabkan hadis yang diriwayatkan dari jalurnya Syarik menjadi nilainya tidak setara dengan hadisnya Syu'bah. Kemungkinannya berarti kalau begitu, ya dari satu jalur hadisnya sahih dari jalurnya Syu'bah, dari jalur yang lain hadisnya hasan, maka hadis ini menjadi sangat kuat sekali. Bahkan nanti kalau dikumpulkan semua hadis yang lafadznya beda, ini kita kumpulkan yang lafadznya sama saja, yang lafadznya berbeda bisa sampai pada tingkatan mutawatir. Berkata Abdurrahman bin Mahdi, Mansur ibnul Mu'tamir athbatu ahlil Kufah. Mansur ibnul Mu'tamir adalah orang yang paling terpercaya dari penduduk Kufah. Lalu kemudian Rib'i ibnu Hirash, kata Waqi, dia tidak pernah berdusta sekalipun. Ini menceritakan tambahan faedah tentang keadaan Mansur ibnul Mu'tamir dan Rib'i ibn Hirash.
Lalu kemudian hadis ini juga terdapat dalam Sunan Ibnu Majah, ada dalam Sunan Ibnu Majah. Berkata Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala, haddatsana Abdullah ibnu Amir. Haddatsana Abdullah ibnu Amir ibnu Zurarah, menceritakan hadis kepada kami Abdullah ibnu Amir ibnu Zurarah. Wa Ismail bin Musa, dan Ismail bin Musa. Qala haddatsana Syarik Ibn Abdullah. Berarti riwayatnya Ibnu Majah gurunya beda tentu dengan Al-Imam Tirmidzi. Ada sama, gurunya ada sama, yaitu Ismail bin Musa. Tapi Al-Imam Ibnu Majah mempunyai guru lagi, Abdullah bin Amir bin Zurarah. Tapi dia juga mengambil riwayat dari Ismail bin Musa, gurunya Al-Imam At-Tirmidzi, sama-sama dari Syarik bin Mansur, dari Syarik bin Abdullah, dari Mansur ibn al-Mu'tamir, dari Rib'i bin Hirash, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la takdzibu alayya, janganlah kalian berdusta kepadaku. Fa innal kadziba alayya yulijun nar. Redaksinya berbeda, perhatikan. Kalau la takdzibu alayyanya sama, tapi bagian belakangnya fa innal kadziba alayya, sesungguhnya kedustaan atas namaku yulijun nar, menyebabkan orang masuk ke neraka atau memasukkan orang ke dalam neraka. Beda redaksi, beda lafaz. Ini nanti kalau diteliti lagi, ini perbedaan lafadznya bisa datang dari siapa ya? Ini dalam istilah ilmu hadis, meriwayatkan hadis dengan maknanya. Lafadznya bisa beda, tapi maknanya sama. Riwayah bil makna. Dalam musnadnya Imam Ahmad, haddatsana Yahya an Syu'bah, lebih dekat lagi nih Imam Ahmad, langsung Yahya dari Syu'bah, juga hanya satu orang, langsung kepada Syu'bah. Ya, langsung kepada Syu'bah. Dan hadis ini sahih. Jadi sanadnya Imam Ahmad berjumpa pada Syu'bah dengan sanadnya Imam Muslim, dengan sanadnya Imam Al-Bukhari. Haddatsana Mansur qala sami'tu Rib'iyan, sama qala sami'tu Aliyan radhiyallahu anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la takdzibu alayya fa innahu man yakdzib alayya yalijin nar. Janganlah kalian berdusta atas namaku, maka sungguhnya siapa yang berdusta atas namaku maka dia akan masuk neraka. Al-Imam Ahmad mempunyai jalur yang lain, punya jalur sanad yang lain. Haddatsana Yahya, sama ini dengan yang tadi kita sebutkan, yakni Yahya ibn Sa'id an Syu'bah, dari Syu'bah juga. Wa haddatsana Hajjaj, dia punya jalur riwayat lain dari jalurnya Hajjaj, bukan dari Yahya. Amba'ana Syu'bah, dari menceritakan kepada kami hadis Syu'bah, ketemu juga di Syu'bah. An Mansur qala Yahya qala haddatsani Mansur an Rib'i, sama dari Rib'i juga Ibn Hirash. Qala sami'tu Aliyan radhiyallahu anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la takdzibu alayya fa innahu man yakdzib alayya yalijin nar. Berkata Hajjaj bertanya kepada gurunya, yaitu Syu'bah. Ya, dia tanya, hal adraka Aliyan. Ini yang ditanya ini Rib'i, tentang Rib'i, bertanya tentang Rib'i. Hal adraka Aliyan, apakah Rib'i ini berjumpa dengan sahabat Ali bin Abi Thalib? Qala na'am, iya. Haddatsani an Aliyin, menceritakan hadis kepadaku dari sahabat Ali, walam yaqul sami'a haddatsana, dan dia tidak mengatakan bahwa dia mendengar mengucapkan dengan redaksi haddatsana Muhammad ibn Ja'far. Ini Muhammad ibn Ja'far ini adalah Gundar.
Haddatsana Syu'bah an Mansur an Rib'i ibn Hiras annahu sami'a Aliyan radhiyallahu anhu yakhthub yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa dzakara mithlah. Ya, menceritakan hadis yang semisal. Bahkan Imam Ahmad punya riwayat langsung kepada Muhammad ibn Ja'far yaitu Gundar. Maka hadis ini beredar pada yang pertama pada Syu'bah. Yang kedua kepada Mansur. Dan hadis ini wallahu alam hadis yang kalau dikumpulkan semua jalurnya adalah hadis yang sahih. Yang menunjukkan bahwa begitu besar, begitu berat dusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini baru satu hadis. Kalau hadis yang selanjutnya nanti falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dia menyiapkan tempat duduknya di neraka. Kalau di hadis ini maka dia akan masuk ke dalam neraka. Berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dosa yang sangat besar. Dosa yang sangat besar. Bahkan sebagian para ulama mengatakan bahwa siapa orang yang berdusta atas nama Rasulullah SAW dengan sengaja, dia tahu itu dusta, tetapi dia tetap menyampaikan dan berdusta atas nama Rasulullah SAW, sebagian para ulama mengatakan bisa jatuh kepada kekufuran. Berkata Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari syarah Sahih Bukhari, al-kadhibu ma'siyatun, kedustaan jelas adalah satu kemaksiatan, illa mastuthni, kecuali yang dikecualikan, fil islah, dalam mendamaikan dua kelompok kaum muslimin yang bertikai, ya, termasuk juga berdusta kepada istri. Nah, nanti ada pembahasan tersendiri terkait dengan masalah dusta itu. Tapi ada sebagian para ulama katakan ini bukan dusta sebenarnya, tapi tauriyah. Tauriyah itu dia bicara maknanya dekat, tapi difahami lain oleh orang yang dengar. Berdusta dalam peperangan misalnya, untuk bagian daripada strategi perang, diperkenankan, diperbolehkan, diberi keringanan. Ingat, diberi keringanan hanya dalam 3 hal ini. Dalam mendamaikan dua kelompok kaum muslimin yang bertikai, dalam hal tadi dalam peperangan, lalu kepada istri untuk supaya terjadi kebaikan. Apakah kemudian boleh disamakan kasusnya yang penting tujuannya baik? Wallahu a'lam tidak. Hanya diberi keringanan pada 3 hal itu tadi, sisanya tidak. Maka nanti terjadi perbincangan di antara para ulama, apakah yang dimaksud dusta di sini betul-betul dia berdusta atau tauriyah? Ya, tauriyah itu bicaranya umum global, tapi difahaminya sempit. Ya, istriku, engkau ini memang wanita yang paling cantik. Dia nggak terusin di mananya gitu, pokoknya paling cantik aja. Di rumah itu paling cantik, anaknya laki-laki semua. Iya, dia paling cantik sendiri. Ya, itu tauriyah namanya. Itu namanya tauriyah. Jadi kok Anda bohong? Enggak bohong. Di rumah ini kan perempuan semua isinya. Makanya saya bilang, Anda yang paling cantik enggak? Yang perempuan dia sendiri, yang lainnya laki-laki semua. Begitu. Tauriyah. Yang jelas bahwa memang ada hadis yang mengecualikan 3 hal. Cuman kemudian jangan lantas kemudian kita kadang suka begitu. Ngelihat hadisnya dikecualikan 3, kita bikin luas lagi. Diperluas lagi, diperluas apa? Yang penting tujuannya, niatnya baik. Wah, ntar dulu. Jangan asal diperluas. Tapi pada dasarnya sebagaimana tadi Al-Hafidh Ibn Hajar katakan bahwa al-kadhibu, kedustaan itu adalah dosa, maksiat. Wal ma'asi qad tawa'ada 'alaiha binnar, dan maksiat pasti diancam dengan neraka. Iya, dosa berdusta itu diancam neraka. Lalu apa bedanya
tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan la takdzibu alayya, janganlah kalian berdusta atas nama aku. Fa innahu man kadzaba alayya yalijin nar, fa innahu may falyalijin nar, fa innahu may yakdzib alayya yalijin nar. Sungguhnya siapa orang yang berdusta atas nama aku dia masuk neraka. Lalu apa gunanya ini hadis? Toh dusta bukan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memang dosa. Memang dia satu maksiat yang diancam neraka. Lalu Rasul tadi sabdakan siapa orang yang berdusta atas nama aku maka dia akan masuk neraka. Padahal dusta atas nama selain Rasul sallallahu alaihi wasallam aja diancam neraka. Lalu apa yang menjadi keistimewaan larangan itu? Nah, itu kan muncul pertanyaan begitu. Lalu apa istimewanya hadis itu? Toh dusta atas nama selain Rasul sallallahu alaihi wasallam aja nggak boleh, diancam neraka tentunya. Lalu mengapa Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan siapa orang yang berdusta atas nama aku maka dia akan masuk neraka? Jadi larangannya menjadi spesialnya di mana ini? Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, jawabannya bisa dijawab dari dua tinjauan. Yang pertama, tinjauan yang pertama, ini tadi yang kita sudah sebutkan di awal ya, bahwa berdusta atas nama Rasulullah SAW dengan sengaja bisa menyebabkan orang jatuh pada kekufuran menurut sebagian ulama. Kalau diartikan hadis tadi, siapa orang yang berdusta atas namaku dia masuk neraka, itu berarti kalau dia sengaja itu berarti dihukumi dengan kekufuran. Maka terjemahannya siapa orang yang berdusta atas namaku pasti, bukan lagi niscaya, bukan lagi akannya, pasti kalau diterjemahkan itu dengan kekufuran ya, kalau dia sengaja pasti nerakanya, karena itu tadi dia telah berbuat satu perbuatan yang besar, kufur menurut sebagian para ulama. Dan ini difatwakan oleh Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini misalnya. Ini ayahnya Imamul Haramain. Abu Muhammad Al-Juwaini adalah ayahnya Imamul Haramain. Tetapi perkataan Abu Muhammad Al-Juwaini atau madhab yang dipilih Abu Muhammad Al-Juwaini itu tidak dipegang, tidak dikuatkan oleh orang-orang setelahnya termasuk anaknya sendiri. Itu Imamul Haramain. Kecuali dusta atas nama Rasulullah SAW ini sampai kepada level dia menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Nah itu. Jadi kalau kedustaannya itu sampai pada level, jadi dia misalnya bawakan hadis palsu, atau dia meriwayatkan hadis palsu, dia tahu hadis itu palsu tapi nekat dengan sengaja tetap dia riwayatkan, sehingga dengan hadis yang palsu itu sesuatu yang halal jadi haram atau yang haram jadi halal. Wah, kalau ini para ulama mengatakan bahaya. Iya, bisa menyebabkan dia jatuh kepada kekufuran. Ya, bisa menyebabkan dia jatuh kepada kekufuran karena masalah menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal itu hukum yang telah dirubah berdasarkan riwayat hadis palsu yang dia bawakan. Kalau dia sengaja melakukan hal itu, maka itu bisa membahayakan dirinya. Ini yang pertama. Jadi kenapa tadi kita sudah sebutkan toh berdusta atas nama selain Rasulullah SAW aja dosa, dan dosa diancam neraka. Lalu apa makna faedah dari hadis Nabi fa innahu man kadzaba alayya yalijin nar? Siapa orang yang berdusta sama aku dia masuk neraka. Itu maknanya bahwa ini sangat berat. Dan sebagian para ulama katakan kufur bisa menjadi kekufuran apabila seseorang yang meriwayatkan hadis itu dengan sengaja, dia tahu hadis itu palsu, dan hadis itu dusta tetap saja diriwayatkan, lalu kemudian menyebabkan sesuatu yang Allah halalkan jadi haram, atau sebaliknya sesuatu yang Allah haramkan menjadi halal, dan dia meyakini hal itu boleh. Ya, dan dia meyakini hal itu boleh.
Itu makna yang pertama. Ya, makna dari hadis ini, makna yang pertama adalah dia bisa menyebabkan kekufuran. Sudah masuk waktu Isya? Belum? Itu yang pertama ya. Lalu kemudian yang kedua, kata Al-Hafidh Ibn Hajar, annal kadhiba alaihi kabirah, dusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dosa besar. Wal kadhiba ala ghairihi saghirah, dusta atas nama selain Rasul sallallahu alaihi wasallam dosa kecil. Ini jawaban yang kedua atau tinjauan yang kedua. Maka oleh karenanya berbeda, walaupun sama-sama diancam dengan neraka, tetapi berbeda tentunya antara orang yang berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan orang yang berdusta atas nama selain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena nanti ada hadis lagi dengan redaksi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Bukan hanya yalijin nar, bukan hanya masuk ke dalam neraka, tapi dia telah menyediakan tempatnya. Yang berdasarkan redaksi hadis itu, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, bahwa kalau begitu lebih lama dia di neraka. Orang yang berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih lama dia di neraka. Bahkan kalau mengikuti fatwa ulama yang tadi katakan bisa kufur, ya dia bisa jadi selama-lamanya, naudzubillah. Bisa selama-lamanya. Tetapi tadi kan kebanyakan para ulama mengatakan tidak sampai kufur. Berarti dosa besar menyebabkan dia lama di neraka. Kendati pun tidak sampai selama-lamanya. Tapi kalau memang sampai pada level kufur, dia bisa selama-lamanya, waliyadzubillah. Allah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah nanti kita lanjutkan setelah menunaikan salat Isya. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam tasliman katsira. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyir rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumi yalqah, amma ba'd. Masyarul hadirin, kita lanjutkan penjelasan atau faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Tadi kita sudah jelaskan bahwa kenapa Rasulullah SAW mengancam yang berdusta atas nama Rasulullah SAW masuk neraka, padahal dusta atas nama selain Rasul juga dosa dan diancam neraka. Yang pertama yaitu bahwa berdusta atas nama Rasulullah SAW dengan sengaja menurut sebagian para ulama bisa menyebabkan jatuh kepada kekufuran. Kendati pun tentunya ini mazhab atau pendapat sebagian para ulama. Ya, bisa menyebabkan kekufuran apabila kedustaan itu menyebabkan munculnya tadi penghalalan sesuatu yang Allah haramkan atau mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan, atau bahkan menjadi syariat yang tidak pernah ada muncul dengan sebab hadis palsu itu. Kedustaan itu syariat yang belum pernah disyariatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, sisi yang kedua tadi adalah bahwa berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dosa besar. Dosa besar yang tentunya berbeda dengan berdusta atas nama selain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka nanti di hadis yang selanjutnya, pada pembahasan yang selanjutnya, bahwa inna kadziban alayya laisa kakadzibin ala ahadin. Kedustaan atas namaku, atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak sama dengan berdusta atas nama selain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kedudukannya berbeda. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala pun memperinci permasalahan ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis ini bahwa berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam itu diancam dengan neraka. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala memperinci masalah ini. Bagaimana perinciannya? Beliau membahas tentang yang pertama, tentang berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pertama dengan cara meriwayatkan riwayat dusta. Yang kedua, langsung bicara tanpa riwayat.
Rasulullah SAW perintahkan begini, Rasulullah SAW suruh begini, tapi tidak berlandaskan riwayat. Langsung dia bicara aja. Nah, ya termasuk juga nanti hukum orang yang meriwayatkan hadis, dia tahu dusta, dia tahu itu bohong, tapi tetap diriwayatkan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah katakan, yang bisa menyebabkan seseorang itu jatuh kepada kekufuran adalah ketika seseorang berdusta atas nama Rasulullah SAW langsung bicara tanpa membawakan riwayat. Misalnya dia berkata, Rasulullah SAW perintahkan kita untuk salat, misalnya waliyadzubillah, salat fardu 5 waktu itu sementara aja, nanti akhirnya nggak salat juga nggak apa-apa misalnya. Tapi dia sandarkan itu kepada Rasulullah SAW, nggak ada riwayat menyebutkan itu, nggak ada riwayat. Nggak ada riwayat yang menyebutkan tentang hal itu, tidak ada. Dia ngomong aja semaunya. Misalnya ada orang bilang, kamu bersaksi bahwa Allah itu ada. Iya, saya bersaksi. Terus dia bilang, contoh saja nih, waliyadzubillah dengan dosanya, kalau kamu bersaksi belum pernah lihat Allah, kata Rasul persaksiannya tidak sah. Itu berarti dia berdusta sama Rasulullah SAW dan nggak ada riwayatnya. Tidak ada riwayatnya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang begini jelas bisa jatuh pada kekufuran. Na'udzubillah. Nasallallahu al-afwa wal afiyah. Dan ini pernah terjadi pada masa dahulu, di mana ada orang dari Bani Laits, penduduk Madinah, dari satu suku namanya Bani Laits. Ya, dia meminang seorang wanita, tapi kemudian keluarga dari wanita itu menolak. Lalu kemudian dia pakai satu pakaian yang indah, lagi bagus. Lalu dia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW memakaikan pakaian yang indah ini untukku, dan Rasul memerintahkan aku untuk menjadi pemimpin kalian yang memutuskan urusan-urusan dan perkara kalian terkait dengan harta, terkait dengan darah. Nah, karena dengar begitu, akhirnya ya keluarganya timbang-timbang. Wah, ini ternyata orang yang dipercaya sama Rasul, ini masa kita tolak pinangannya. Nah, wanita yang dipinang itu pun akhirnya jadi mau. Iya, mengaku-ngaku dia orang yang ditunjuk oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nampaknya kaumnya nggak begitu aja percaya. Coba utus orang tanya sama Rasul, bener gak orang ini disuruh sama Rasul nih, ditunjuk oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diutus orang, setelah diutus ternyata dusta. Ditanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kadzaba aduwullah, ini dusta, ini musuhnya Allah, ini dusta, bohong. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, in wajadtahu hayyan wa ma araka tajidu hayyan fadrib unuqahu. Kalau engkau dapati dia masih hidup, penggal kepalanya. Nah, hukuman ini layaknya bagi orang kufur, pantasnya diberikan kepada orang kufur. Nah, berdasarkan hadis ini, maka Syekhul Islam mengatakan, ya dia dustanya cuman tidak pakai riwayat lagi, langsung ngomong aja. Bicaranya, dustanya sudah tidak menggunakan riwayat lagi, tapi dustanya sudah langsung mengatasnamakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak membawakan riwayat sama sekali. Nah, ini diistilahkan dengan dusta musyafahatan. Dan yang kedua, dusta dengan membawakan riwayat. Ya, kalau tadi jelas, jadi muncul seakan-akan dia mendapatkan wewenang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau misalnya dia mendapatkan satu ketetapan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menetapkan satu urusan. Lalu kemudian yang kedua, dia mendustakan berdasar bukan pakai langsung bicara, tapi membawakan riwayat. Nah, yang membawakan riwayat ini tentu tidak sama. Kalau dia belum tahu, tetap dia dosa. Karena sebagaimana hadis yang sebelumnya kita sudah bahas, mestinya dia cek dulu. Man haddatsa anni bi haditsin yura annahu kadzib, dia kira itu dusta. Dia kira bukan betul-betul dusta, dia kira itu dusta. Maka dia termasuk pendusta, masuk dalam bagian pendusta kalau dia ikut meriwayatkannya, kalau dia belum tahu.
Jadi gimana? Ya kalau belum tahu tanya. Ini hadis bukan ya? Yang kedua, dia sudah tahu, tetapi dia tetap saja membawakan riwayat tersebut. Nah, yang terkuat dari pendapat para ulama bahwa kedustaan dengan riwayat seperti ini tetap dosa yang sangat besar. Tetapi dia tidak sampai pada level kekufuran dan tidak boleh dihukum dengan cara dibunuh, dipancung. Karena tetap ada itu tadi, ada riwayat yang dia bawakan. Iya, yang dia bawakan. Sedangkan riwayat tadi, riwayatnya orang-orang Bani Laits tadi, itu yang dia ngomong langsung seperti itu. Di antara para ulama ada katakan bahwa itu karena dia munafik, nifaq. Pura-pura Islam padahal dia bukan Islam, dan telah jelas dia telah berbuat sesuatu yang mengatasnamakan Rasul sallallahu alaihi wasallam sedangkan dia nifaq. Wallahu a'lam. Yang jelas ini berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam ini berat urusannya. Karena apa? Dia bisa menyebabkan apa? Muncul syariat, muncul satu tata cara atau satu syariat, bahkan satu akidah yang tidak pernah sebelumnya diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jadi muncul syariat baru. Sehingga muncul tata cara baru disebabkan hadis palsu ini. Disebabkan kedustaan ini. Maka ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dia sabdakan dia masuk ke dalam neraka, tentu ini menunjukkan jauh lebih berat dibandingkan dusta atas nama selain Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebab perkataan selain Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak dianggap sebagai tasyri', tidak dianggap sebagai syariat, sedangkan perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam dianggap sebagai syariat, dan ini tentu adalah merupakan perbuatan yang begitu besar dosanya, ya, waliyadzubillah wa nasallallahu al-'afwa wal 'afiyah. Dan justru ini menyebabkan juga dicelaknya agama, dicela agama kita. Masa syariat kayak begini dengan sebab kedustaan. Dicelanya juga Rasul sallallahu alaihi wasallam, dicelanya juga Allah Subhanahu wa taala tentunya dengan sebab perbuatan yang semisal seperti ini. Waliyadzubillah wa nasallallahu al-'afwa wal 'afiyah. Maka oleh karenanya, kalau seandainya para ulama tidak bangkit untuk meneliti, untuk mengkaji hadis dan memisah mana yang sahih, mana yang dhaif, niscaya kita sulit sekali mendapati agama kita yang bersih, yang murni, yang jernih, yang jauh dari berbagai macam campuran ataupun keburukan-keburukan. Wallahu taala ala wa alam. Mudah-mudahan Allah Jalla wa ala memberikan pahala ganjaran yang berlimpah kepada para ulama kita yang mereka telah berusaha sekuat tenaga untuk memisah, memilah dan memilih mana hadis yang sahih, mana yang dhaif, bahkan mana hadis yang palsu, yang kemudian dengan sebab itu agama ini menjadi terjaga sampai hari kiamat. Dan memang Allah Jalla wa'ala telah memberikan jaminan penjagaan terhadap Al-Quran, terhadap sunnah Nabi SAW, terhadap agama ini tidak ada perubahan di dalamnya. Kalaulah terjadi tadi penyimpangan, penyelewengan, maka akan tetap bisa dideteksi dengan menggunakan riwayat. Wallahu a'lam. Ini yang bisa kita bahas dan saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Ada pertanyaan mungkin, silahkan. Tidak ada? Alhamdulillah. Kalau nggak ada, kita cukupkan kalau begitu, kalau memang nggak ada pertanyaan. Kita cukupkan kalau begitu pembahasan kita kali ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.